Ahli kubur terbebas dari siksa kubur berkat solawat. Selain akan mendapatkan pahala dari Allah, membaca solawat kepada Nabi juga memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya bisa menghilangkan kesusahan, kegundahan, kesulitan, dan lain sebagainya. Bahkan di antara keistimewaan solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bisa membebaskan ahli kubur dari siksa kubur. Hal ini sebagaimana telah dikisahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Riyadul Badiah berikut. Dikisahkan bahwa ada seorang perempuan, seorang ibu, datang kepada Syekh Al-Hasan dan ia berkata, "Aku telah ditinggal wafat oleh anak perempuanku dan aku ingin sekali memimpikannya dia." Syekh Al-Hasan kepada perempuan tersebut, "Lakukanlah salat sunnah 4 rakaat setelah Isya, dan bacalah pada setiap rakaatnya surat Al-Takatsur 1 kali setelah Al-Fatihah. Kemudian berbaringlah dan bacalah solawat hingga kamu tertidur." Perempuan tersebut melakukan apa yang telah disampaikan Syekh Al-Hasan padanya. Maka malam itu, dia memimpikannya anak perempuannya sedang disiksa dengan kaki dan tangan terbelenggu rantai besi. Keesokannya perempuan itu datang lagi kepada Syekh Al-Hasan dan mengabarkan mimpinya. Sejenak Syekh Al-Hasan diam dan kemudian beliau berkata, "Bersedekahlah atas nama anak perempuanmu." Maka kemudian perempuan itu bersedekah atas nama anak perempuannya. Kemudian pada malam berikutnya, Syekh Al-Hasan bermimpi seolah beliau berada di taman surga. Beliau melihat ada seorang gadis yang sangat cantik sedang berada di atas sebuah ranjang dengan memakai mahkota dari cahaya di kepalanya. Gadis ini berkata kepada Syekh Al-Hasan, "Apakah engkau tidak mengenaliku?" Syekh Al-Hasan menjawab, "Tidak." Gadis itu kemudian berkata, "Aku adalah anak perempuan dari ibu yang datang padamu." Syekh Al-Hasan berkata, "Tapi tidak dalam keadaan seperti yang aku lihat saat ini ibumu menceritakan keadaanmu." Gadis itu kemudian berkata, "Sebelumnya aku memang seperti apa yang telah diceritakan ibuku." Syekh Al-Hasan berkata, "Lalu bagaimana engkau bisa seperti ini?" Gadis itu menjelaskan, "Aku adalah salah satu dari 70.000 orang yang sedang disiksa. Maka lewatlah di antara pekuburan kami seorang yang solih dan dia membaca solawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 1 kali. Kemudian ia menghadiahkan pahala 1 kali solawat tersebut kepada kami. Kemudian Allah membebaskan kami dari siksaan tersebut dengan keberkahan solawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hasil dari 1 kali solawat yang dihadiahkan pada kami adalah seperti apa yang engkau lihat padaku. Semoga bermanfaat." Ahli kubur terbebas dari siksa kubur berkat solawat. Selain akan mendapatkan pahala dari Allah, membaca solawat kepada Nabi juga memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya bisa menghilangkan kesusahan, kegundahan, kesulitan, dan lain sebagainya. Bahkan di antara keistimewaan solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bisa membebaskan ahli kubur dari siksa kubur. Hal ini sebagaimana telah dikisahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Riyadul Badiah berikut. Dikisahkan bahwa ada seorang perempuan, seorang ibu, datang kepada Syekh Al-Hasan dan ia berkata, "Aku telah ditinggal wafat oleh anak perempuanku dan aku ingin sekali memimpikannya dia." Syekh Al-Hasan kepada perempuan tersebut, "Lakukanlah salat sunnah 4 rakaat setelah Isya, dan bacalah pada setiap rakaatnya surat Al-Takatsur 1 kali setelah Al-Fatihah. Kemudian berbaringlah dan bacalah solawat hingga kamu tertidur." Perempuan tersebut melakukan apa yang telah disampaikan Syekh Al-Hasan padanya. Maka malam itu, dia memimpikannya anak perempuannya sedang disiksa dengan kaki dan tangan terbelenggu rantai besi. Keesokannya perempuan itu datang lagi kepada Syekh Al-Hasan dan mengabarkan mimpinya. Sejenak Syekh Al-Hasan diam dan kemudian beliau berkata, "Bersedekahlah atas nama anak perempuanmu." Maka kemudian perempuan itu bersedekah atas nama anak perempuannya. Kemudian pada malam berikutnya, Syekh Al-Hasan bermimpi seolah beliau berada di taman surga. Beliau melihat ada seorang gadis yang sangat cantik sedang berada di atas sebuah ranjang dengan memakai mahkota dari cahaya di kepalanya. Gadis ini berkata kepada Syekh Al-Hasan, "Apakah engkau tidak mengenaliku?" Syekh Al-Hasan menjawab, "Tidak." Gadis itu kemudian berkata, "Aku adalah anak perempuan dari ibu yang datang padamu." Syekh Al-Hasan berkata, "Tapi tidak dalam keadaan seperti yang aku lihat saat ini ibumu menceritakan keadaanmu." Gadis itu kemudian berkata, "Sebelumnya aku memang seperti apa yang telah diceritakan ibuku."
Syekh Al-Hasan berkata, lalu bagaimana engkau bisa seperti ini? Gadis itu menjelaskan, aku adalah salah satu dari 70.000 orang yang sedang disiksa. Maka lewatlah di antara pekuburan kami seorang yang solih dan dia membaca solawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 1 kali. Kemudian ia menghadiahkan pahala 1 kali solawat tersebut kepada kami. Kemudian Allah membebaskan kami dari siksaan tersebut dengan keberkahan solawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hasil dari 1 kali solawat yang dihadiahkan pada kami adalah seperti apa yang engkau lihat padaku. Semoga bermanfaat.